Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pelajaran 5, yaitu materi Rasul Allah Idolaku. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah kisah teladan Nabi Daud alaihi salam. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke pembelajaran. Mengidolakan Rasul artinya itu adalah mencintai Rasul. Nah, siapa yang mencintai Rasul akan bersamanya di dalam surga nanti, insya Allah, amin. Para Rasul adalah laki-laki pilihan Allah. Nah, mereka ini wajib kita ketahui dan kita imani. Salah satu rukun iman adalah beriman kepada Rasul. Seorang muslim wajib membenarkan adanya semua Rasul beserta sifat-sifatnya, kelebihannya, dan keistimewaan masing-masing Nabi dan Rasul tersebut. Para Rasul berkewajiban untuk menyampaikan risalah dan wahyu yang diterimanya dari Allah kepada manusia yang lain atau kita sebut sebagai umatnya. Salah satu dari Rasul Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah teladan utama atau uswatun hasanah bagi kita, atau teladan yang dapat kita jadikan contoh. Nah, renungkan firman Allah berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran mengenai kisah teladan Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim. Nabi Daud hidup pada masa Raja Talut. Nah, Raja Talut ini beriman dan memiliki musuh, sebuah kerajaan lagi yang dipimpin oleh Raja Jalut. Nah, Raja Jalut ini kafir. Ketika itu terjadi peperangan antara tentara dari Raja Talut melawan tentara dari Raja Jalut. Tentara Raja Talut ini dapat mengalahkan Raja Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah. Dan Nabi Daud adalah salah seorang bala tentara dari Raja Talut yang dapat membunuh Raja Jalut dengan menggunakan ketapel. Suatu ketika, sesudah Raja Talut ini wafat, maka Nabi Daud itu kemudian diangkat menjadi raja. Allah memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud. Kemudian Allah juga mengangkatnya menjadi rasul serta memberikan karunia yang agung, yang besar, yaitu berupa suatu kitab. Nah, kitab ini kita namakan sebagai kitab Zabur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'di wa ataina Dawuda zabura. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat ke-55. Kitab Zabur adalah mukjizat bagi Nabi Daud. Selain kitab Zabur, keistimewaan dari Nabi Daud lainnya adalah setiap pagi dan senja gunung-gunung itu ikut bertasbih mengikuti tasbihnya Nabi Daud. Nah, Nabi Daud juga memahami bahasa burung-burung. Binatang juga mengikuti tasbih Nabi Daud.
Selain itu, kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Sebaliknya, Nabi Daud selalu mendapatkan kemenangan dari semua lawannya. Ia menduduki tahta kerajaan Bani Israel selama 40 tahun. Di antara mukjizat Nabi Daud adalah beliau dapat melunakkan besi layaknya lilin. Kemudian ia juga dapat mengubah-ubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Dari besi tersebut, ia dapat membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Nah, jenis baju ini membuat pemakainya lebih bebas bergerak karena tidak kaku seperti baju besi biasa yang dibuat dari besi lembaran. Tentang mukjizat ini disebutkan dalam Quran dalam surat Saba ayat 10 sampai ayat ke-11 dan surat Al-Anbiya ayat ke-80. Allah memberikan baju besi sebagai mukjizat kepada Nabi Daud guna melindungi prajurit dari serangan musuh Allah. Nabi Daud adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama dalam sholat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu beliau itu sehari berpuasa, sehari berbuka, jadi berselang-seling ya. Serta beliau banyak beramal soleh. Keberaniannya sangat luar biasa. Dia tidak pernah melarikan diri ketika bertemu musuh. Keistimewaan dari Nabi Daud lainnya, ia mempunyai suara yang sangat merdu, yang tidak ada bandingannya dari dahulu hingga sekarang. Apabila ia bernyanyi, melakukan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung ini ikut bertasbih bersama Nabi Daud. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Maka contohlah sikap Nabi Daud yang selalu beribadah, puasa, dan berani melawan kejahatan. Assalamualaikum. Kisah Tolut menjadi raja Bani Israel. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 246 hingga ayat 252. Diceritakan bahwa Bani Israel meminta kepada Nabi Samuel untuk mengangkat seorang pemimpin. Kemudian muncullah nama Tolut. Namun mereka menolak Tolut sampai datang bukti yang nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Musa alaihi salam wafat, Bani Israel tercerai-berai. Kehidupan mereka tertindas oleh raja yang kejam bernama Jalut. Bani Israel dijajah oleh Jalut di negeri mereka sendiri. Suatu hari, para pemuka Bani Israel berunding dan memberanikan diri meminta kepada Nabi Samuel untuk mengangkat seorang pemimpin yang berani melawan Jalut. Wahai Nabi, mohonkanlah kepada Allah agar mengangkat seorang pemimpin. Baiklah, namun jika pemimpin kalian mewajibkan berperang, apakah kalian akan berperang? Mengapa tidak? Kami sangat menderita tertindas oleh kekejaman Jalut. Kami ingin mengalahkannya. Allah SWT telah mengangkat seseorang menjadi pemimpin kalian. Siapakah orang itu, wahai Nabi? Dia adalah Tolut. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 247. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Tolut menjadi rajamu. Wahai Nabi, bagaimana mungkin Tolut memimpin kami,
sedangkan dia hanyalah seorang laki-laki miskin yang tidak pantas menjadi seorang pemimpin. Allah telah memberikan kelebihan ilmu dan fisik yang kuat dalam diri Talut. Itu lebih penting daripada sekedar kekayaan, wahai kaumku. Kami tetap tidak setuju, wahai Nabi. Berikan kami alasan yang masuk akal agar dapat menerima Talut menjadi pemimpin. Para pemuka Bani Israel sangat keras kepala dan tetap pada pendirian mereka. Tanda Talut menjadi pemimpin adalah datangnya tabut yang di dalamnya terdapat ketentraman dari Allah dan sisa peninggalan dari keluarga Musa dan Harun. Tak lama kemudian, turunlah malaikat pembawa tabut dan menjatuhkannya tepat di hadapan para pemuka Bani Israel. Melihat keajaiban itu, mereka pun mengakui Talut sebagai pemimpin sekaligus raja mereka. Talut berada di tengah-tengah kaum Bani Israel dengan membawa strategi perangnya. Talut memilih 70.000 orang sebagai prajuritnya. Di antara mereka terdapat seorang pemuda bernama Daud. Keesokan harinya, Talut beserta prajuritnya berangkat. Udara gurun yang kering dan panas membuat mereka kehausan. Wahai Talut, kami mulai kehausan. Bekal yang dibawa juga telah habis. Bersabarlah sebentar. Tidak lama lagi kita akan menemukan sungai. Namun ketahuilah bahwa itu merupakan ujian dari Allah. Apa maksudmu dengan ujian, wahai Talut? Siapa di antara kalian yang meminum air sungai secara berlebihan, maka dia bukanlah pengikutku lagi. Baiklah, kami berjanji hanya minum sedikit untuk menghilangkan dahaga saja. Ketika pemandangan sungai telah tampak di depan mata, serentak para prajurit lupa dengan janji mereka karena terpukau dengan kejernihan sungai. Beberapa orang sampai menyuburkan diri ke dalam sungai dan meminum sepuasnya. Hanya tinggal sedikit saja orang yang tetap teguh pada pendiriannya, termasuk Daud. Wahai Talut, tiba-tiba kami merasa lelah dan mengantuk. Dengan keadaan seperti ini, mustahil kami melawan Jalut dan bala tentaranya hari ini. Lalu, bagaimana dengan yang lain? Kami tetap pada niat awal dan masih sanggup untuk melanjutkan perjalanan. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 249. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Talut berangkat dengan sisa-sisa prajuritnya. Strategi baru diatur dengan sangat piawai oleh Talut. Ketika telah tampak Jalut dan tentaranya, Talut dan para prajuritnya berdoa dalam hati. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 250. Ya Rabb kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Peperangan antara pasukan Talut dan Jalut dimulai. Banyak korban berjatuhan dari pihak Jalut. Sekarang giliran Jalut yang maju ke depan menantang pasukan Talut. Di antara kalian yang tersisa, siapa yang berani melawanku? Maju ke depan. Tanpa banyak bicara, Daud maju ke depan menjawab tantangan Jalut. Atas izin Allah, Daud yang kecil berhasil membunuh Jalut yang besar. Akhirnya, kemenangan di tangan pasukan Talut. Walaupun jumlah mereka sedikit dibandingkan pasukan Jalut. Selanjutnya, mereka hidup di bawah pemerintah Talut. Sepeninggal Talut, Daud menggantikannya menjadi raja. Kemudian Daud alaihissalam
diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi dan diturunkan kepadanya kitab Zabur. Demikianlah akhir kisah Tolut menjadi raja Bani Israel. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Pertama, hendaknya kita menaati pemimpin yang membela agama Allah. Kedua, sepantasnya kita selalu berserah diri kepada Allah agar diberikan kemudahan. Ketiga, jangan merendahkan seseorang karena harta yang dimilikinya. Sebab semua harta yang kita peroleh di dunia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.